Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita, pelajaran kita itu lesson keempat atau lesson terakhir di modul satu tentang pengenalan Python. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, sebelum itu suaraku kedengaran kan? Halo, tes. Kedengeran. Nah, oke, tentang, eee sambil menunggu teman-teman yang lain, kita review dulu apa yang udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin itu kita belajar tentang adanya tipe data. Nah, eee, aku jelaskan sedikit aja, itu kemarin kita udah belajar ada 3 tipe data. Nah, yang pertama itu ada bilangan bulat atau integer, kemudian ada pecahan desimal atau float, itu bilangan berkoma, kemudian ada string untuk kata. Nah, kita itu di string kemarin kita udah belajar gimana cara hitung panjang dari string, kemudian cara mengambil, kata tertentu yang ada di sebuah string atau, kalimat yang panjang. Kemudian kita mencari posisi di mana huruf di dalam string tersebut. Nah, kemarin itu kita ada 4 panjang, dari string kita pakai len, fungsi len. Kemudian untuk mengambil, string tertentu di dalam sebuah kalimat yang panjang itu kita pakai caranya ngambil dengan, indeks dari huruf tersebut. Kemarin, kita udah belajar bahwasanya di Python atau di string itu dimulai dari indeks nol yang, misalkan ada contoh masukkan, kita ambil aja kata-kata ini. Nah, huruf K itu adalah indeksnya nol, sedangkan A 1 dan seterusnya. Jadi dimulai dari indeks nol. Nah, untuk memotong sebuah string itu ada indeks awal, kemudian indeks akhir. Nah, indeks akhir ini itu adalah, eee, dilebihkan satu dari posisi yang mau kita ambil. Misalkan kita mau ambil, kata, tertentu, misalkan ada, hari ini adalah hari Jumat. Nah, kita mau ambil katanya hari aja. Nah, berarti H itu adalah indeksnya 0, H, H, R, I, berarti I itu adalah indeks ketiga. Tapi karena kita ingin mengambilnya, kita lebihkan satu. Jadi 4, berarti 0 sampai 4. Nah, untuk mencari sebuah kata yang ada di dalam string, itu misalkan kita mau cari kata kata di dalam sebuah kalimat yang panjang. Nah, kita pakai fungsinya to find. Nah, untuk merubah huruf di dalam string menjadi huruf kecil, nah, dalam kita cari sebuah string, itu bisa jadi kan string yang ada di dalam itu pakai huruf kapital. Nah, kita perlu itu untuk memakai fungsi lower agar si string yang ada di dalam, variabel atau yang mau kita cari itu menjadi huruf kecil semuanya. Ini bisa lebih mudah kita mencari. Nah, kemarin itu ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di dalam string. Nah, kemarin kita juga belajar tuh tentang interpreter. Nah, interpreter bahwasanya di komputer itu dia hanya menerima, eee, bahasa yang diubah ke dalam bahasa binar atau, bilangan binar, yaitu bilangan 0 atau 1. 0 itu untuk salah, 1 untuk benar. Nah, ini diterjemahkan menjadi 1 dan 0. Nah, kita juga telah belajar itu gimana menggunakan fungsi yang bisa merubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Contoh itu ada integer, kemudian ada str.
Nah, integer itu kemarin kita gunakan untuk merubah string ke dalam bilangan. Semisal ini, saya ada di point input. Nah, jika kita pakai fungsi input itu pasti tipe data hasil dari input itu adalah sebuah string. Nah, sedangkan kalau kita butuh dia sebuah angka, kita perlu merubahnya ke dalam integer terlebih dahulu agar dia bisa kita operasionalkan secara matematika. Nah, apakah benar setiap operator di Python hanya memiliki satu arti? Nah, kemarin kita karena adanya interpreter, seperti yang aku bilang, Python itu dia bahasanya tingkat tinggi. Jadi dia bisa mendeteksi, misalkan untuk tipe data integer atau bilangan bulat, jika dia menggunakan tambah, maka dia memang mengoperasionalkannya secara matematika. Misalkan kayak 1 ditambah 1 jadinya 2. Sedangkan untuk string, jika ini 1 ditambah 1, tapi dia dalam bentuk string, kamu kasih kutip 1 atau kutip 2 itu bakal hasilnya nanti 1 ditambah 1 di dalam string itu akan jadi 11. Nah, operasional tambah di dalam string itu dia menambahkan 1 dengan 1. Jadi menambahkan katanya, bukan mengoperasionalkannya secara matematika. Contoh seperti 3 kali keren. Di string, jika 3 kita kalikan keren, maka yang akan keluar adalah keren-keren sebanyak 3 kali. Nah, itulah yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Dulu aku cek dulu, apakah kita udah lengkap semuanya. Oh, masih ada 2 orang lagi ya. Faru udah masuk. Faru. Oh, belum sama Faru sama Dimas. Oke, kita masuk pelajaran kita di minggu ini itu tentang konstruksi bersarang. Oke, konstruksi bersarang. Sebelum kita masuk apa itu konstruksi bersarang, aku mau jelasin dikit. Ada ini namanya program ringkas. Nah, si Emily itu ngasih kita tugas, bahwasanya katanya di sini ada saya baru saja menemukan beberapa program tidak biasa di penyimpanan protein. Mereka menggunakan konstruksi yang sudah kita ketahui dengan cara yang berbeda, dan kode mereka beberapa kali lebih pendek. Nah, di sini digarisbawahi bahwasanya katanya kode yang dibuat ada seseorang yang di dalam protein itu lebih pendek daripada yang pernah kita bikin sebelum-sebelumnya. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah codingan untuk kita meminta user untuk memasukkan nilai, misalkan berat dari tas. Berarti kita meminta untuk si pengguna program atau yang menjalankan program nanti untuk memasukkan nilai dari berat dari tas. Nah, berat dari tas itu adalah sebuah bilangan. Ya, sebuah, bentar. Dia adalah sebuah bilangan. Jadi, untuk agar dia bisa kita tambahkan di bawah nanti mencari total, itu kita perlu merubahnya ke dalam fungsi integer. Nah, di sini juga ada minta berat dari carry-on, berarti ada 3 meminta beratnya. Nah, itu satu-satu dirubah ke dalam integer. Tetapi, bagi si Emily, itu bisa dia persingkat menjadi codingannya seperti ini aja. Jadi ada beberapa baris ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris perintah. Sedangkan yang di sisi kiri itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, 9 dia bisa merubahnya menjadi 5.
Kira-kira bagi teman-teman lihat di share screen. Tuh, ntar aku perbesar. Nah, di share screen ini, tuh dia merubah oh, di persingkatnya antara integer dan input, sedangkan di sini dipisahkan input dan integer. Nah, ternyata untuk kita bisa meringkas program itu menjadi lebih sederhana di mana integer dan input ini digabung dalam satu perintah yang dimasukkan ke dalam variabel. Sehingga seperti ini digabung jadi satu, ini digabung jadi satu, ini digabung jadi satu. Sehingga program kita lebih singkat dan lebih cepat kita bisa bikin atau ngetik codingannya. Nah, sedangkan itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, di sini ada program, kemudian diperpendeknya menjadi seperti ini. Nah, menurut teman-teman, teman-teman melihat codingan yang ini termasuk sulit dibacakah daripada yang codingan sebelumnya, contoh di yang pertama? Ada yang bisa bilang ke aku, ini gimana menurut teman-teman? Sulitkah dibaca atau mudah? Yang paling itu ada print, di sini print, masukkan itu. Nah, kalau si John itu katanya dia sangat sulit untuk dibaca codingan yang seperti ini. Nah, berarti antara contoh satu dan contoh dua itu ada perbedaan, ada ketentuan untuk membedakan mana yang bisa kita ringkas, mana yang nggak bisa kita ringkas. Nah, ternyata di sini itu eh, program atau codingan mana yang bisa kita ringkas dan mana yang tidak bisa kita ringkas. Yang bisa kita ringkas itu adalah yang mengembalikan sebuah hasil setelah selesai. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Gitu. Nah, yang mengembalikan sebuah hasil itu berarti dia bakal menyimpan sebuah hasil yang kemudian dia bakal nyimpannya ke dalam sebuah variabel. Jadi intinya dia akan nyimpan sebuah hasil. Misalkan input tanggal, berarti dia menerima inputan sebuah tanggal. Berarti ada nilai tanggal yang akan dimasukkan. Nah, harga satu ditambah harga dua itu akan jadi totalnya kan harga satu tambah harga dua. Berarti ada nilainya, ada sebuah hasil. Nah, len masukan itu adalah hasilnya nanti berupa angka karena kita menghitung panjang. Nah, yang tidak bisa kita ringkas itu adalah oh, sebuah perintah yang tidak mengembalikan hasil. Seperti print ini itu hanya berfungsi untuk mencetak. Dia tuh bukan mengoperasikan, meminta atau eh, menyimpan sebuah nilai. Dia hanya untuk mencetak. Jadi kalau teman-teman ragu, pokoknya intinya yang tidak bisa mengembalikan hasil itu contohnya di print gitu. Jadi di print jangan diperpendek seperti yang bisa kita masukkan integer, kemudian inputnya juga ke dalamnya jangan gitu. Yang bisa kita persingkat itu adalah yang memiliki variabelnya seperti contohnya. Nah, seperti ini. Jika kemarin itu kita ada dua kan, yang pertama variabel untuk menyimpan inputan dari berat tas. Kemudian kita mau merubahnya ke dalam integer si berat ini. Nah, ini bisa kita ringkas dengan menggabungkan antara integer dan input. Seperti, ya, jadinya hasilnya bakal seperti ini. Untuk lebih singkatnya, yang dua baris ini bisa jadi satu baris saja. Integer, kemudian input. Berarti di sini input yang minta berat dari tas, kemudian kita rubah dia ke dalam bentuk integer. Jadi integernya dulu, baru input di dalamnya. Nah, untuk contoh yang untuk prakteknya bakal aku praktekkan.
seperti ini. Di sini kita punya harga makanan. Dia meminta harga makanan, kemudian ada input harga makanan. Dia minta input, kemudian dirubah juga ke integer karena harga makanan itu adalah berupa angka. Nah, harga orang kayak gitu juga dirubah juga ke dalam integer, tapi ini adalah dua baris. Ini bisa kita rubah dengan cara kita hapus ini atau contoh bisa ini input kita ganti dengan kita masukkan ke sini. Atau yang boleh integer aja kamu tambahin ke atasnya tadi. Jadi cukup satu baris, yang dua tadi bisa jadi satu baris ini aja. Nah, selanjutnya seperti itu. Tapi yang tidak boleh tadi tuh kayak gini. Misal kamu mau masukkan yang integer langsung di sini input, kemudian apalah kalimatnya misal harga. Nah, yang nggak boleh itu adalah yang kayak gini. Di sini ada integer inputnya di dalam print gitu. Itu program akan bingung. Dia mau ngeprint atau mau meminta. Ini adalah perintah yang berlawanan. Print itu untuk mencetak, sedangkan input untuk meminta nilai. Nah, program akan bingung, teman-teman. Jadi jangan dipakai di sana. Kalau yang kayak total itu boleh kita pakai di sini. Total untuk menghitung ini, terus kita panggil variabelnya. Atau kita perpendek totalnya bisa dengan kayak gini aja. Itu nggak apa-apa. Asalkan jangan kita pakai fungsi yang ini ada fungsi, di sini juga fungsi, di sini pakai fungsi juga. Itu programnya akan bingung. Oke, misal contoh harga pesawatnya berapa? 1.000, 2.000. Gitu gitu. Itu untuk memperpendek dari program. Ketentuannya udah yang seperti yang aku sampaikan. Ingat yang menghasilkan perintah yang mengembalikan sebuah hasil. Yang nggak boleh itu adalah kita menggabungkan di dalam print, kemudian ada fungsi lainnya juga. Itu yang nggak boleh. Nah, untuk kesimpulannya, konstruksi bersarang. Nah, yang tadi kita persingkat itu namanya adalah konstruksi bersarang. Nah, di mana kita diperbolehkan untuk membuat kode program lebih sederhana dan ringkas. Nah, jadi itu penting untuk menemukan keseimbangan antara keringkasan kode dan kemudahan baca. Jadi, nggak semua kode atau perintah perlu kita ringkas. Kita juga harus memerhatikan mudah nggak dibaca perintah atau codingan tersebut. Nah, sejauh ini teman-teman ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut coba mengerjakan soal-soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau yang bingung? Oke, teman-teman. Tidak ada, Kak. Oke, berarti bentar. Oke, untuk itu teman-teman bisa mengerjakan yang ambil kita itu yang terakhir di modul 1, kemudian ambil pelajaran 4. Pelajaran 4 yang nomor 7, konstruksi bersarang. Itu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7.
Oke, semuanya tadi bagi Faru udah masuk. Eh, Oke, Faru dan Dimas udah masuk. Nah, sekarang itu lagi ngerjain yang modul 1, yang lesson keempat. Nah, aku cek sound dulu untuk Faru dan Dimas. Teman-teman bisa dengar suaraku? Halo, halo, tes. Tes, tes. So, jangan. Oke, bagi Faro sama Dimas bisa cek sound suaranya di unmute dulu. Dengan Halo, Miss. Oke. Nah, tadi teman-teman kan telat masuk ke kelas. Ini sekarang lagi pengerjaan tugas. Jadi aku jelasin dikit dulu materi kita minggu ini atau hari ini itu tentang konstruksi bersarang namanya. Nah, untuk teman-teman yang telat, jadi di konstruksi bersarang itu gunanya adalah mempersingkat codingan dengan tujuan agar codingan itu lebih mudah dibaca dan lebih efisien dalam kita bikinnya. Nah, contoh, kemarin kita udah belajar itu di mana ada kita belajar fungsi input yang meminta nilai dari luar atau yang kita masukkan pakai keyboard. Jika dia itu adalah suatu angka atau bilangan, nah kita perlu merubahnya ke dalam integer terlebih dahulu untuk bisa kita operasionalkan. Nah, sedangkan dalam pelajaran kali ini itu pakai konstruksi bersarang, di mana yang balok program ini, misalkan yang antara input dan integer untuk masa 1, itu bisa disingkat saja dengan satu perintah aja gitu. Di mana integer dan input itu kita gabung. Nah, input ini bakal kita bungkus dengan integer. Berarti maksudnya kita pakai input meminta berat dari tas, kemudian kita rubah dia ke integer. Jadi lebih efisien. Gimana yang ini 2 baris, sedangkan ini 1 baris aja, gitu. Nah, gimana ketentuannya? Ketentuan yang bisa kita persingkat itu adalah yang seperti ini, yang menyimpan suatu variabel. Nah, yang nggak boleh itu adalah di dalam print, di mana misalkan print, kamu masukkan integer input ini di dalam print. Nah, itu bakal bingung si program atau Python-nya, karena di sini ada fungsi. Kemudian diminta juga fungsi di dalamnya, fungsi input. Nah, di mana itu print untuk mencetak, sedangkan input itu untuk meminta masukan. Jadi dia tuh sangat bertolak belakang. Program akan bingung yang mana mau dijalankan terlebih dahulu. Jadi yang hanya boleh dipersingkat itu adalah yang seperti ini, yang menyimpan sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, untuk pengerjaan soal agar teman-teman bisa lebih paham, itu kerjakan di modul 1 yang lesson terakhir, yang nomor 7. Oke, Dimas, kamu udah masuk ke modul pengerjaan? Nah, silakan teman-teman kerjakan. Sampai nomor 7.
Oke, Dimas udah masuk ke platformnya? Belum bisa, Miss. Di mana kendalamu? Nggak bisa buka itunya, nomornya. Oh, nomornya nggak bisa buka. Coba log out lagi dari akunnya, terus masuk. Habis itu, masuk lagi, coba lagi. Oke, Farul, nomor 1. Nah, nomor 1, aku jelasin nomor 1 dikit. Mana nomor 1? Nah, untuk Oke, Aska nomor 4. Sebentar. Untuk nomor 1 itu bukan programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Enggak juga, karena nggak semuanya bisa kita singkat. Kadang kala yang singkat itu lebih sulit untuk dibaca. Jadi kita tuh harus bisa menyeimbangkan mana dan menentukan mana kode yang bisa kita singkat, mana yang enggak. Berarti ini enggak gitu. Harus terdapat keseimbangan, benar, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah baca. Nah, ini ingat yang mengembalikan sebuah hasil. Jadi Permisi, yang bisa Miss. kita iya Dimas, Ini waktu Dimas buka ulang tulisannya 500 internal, servernya error. servernya error. Nanti coba di-refresh lagi. Berarti tadi aku juga kayak gitu. Jadi di-refresh aja. Kalau nggak bisa tungguin bentar dulu, terus refresh. Nah, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Oke. Nah, konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan bisa disarankan. Itu udah salah karena yang hanya mengembalikan hasil yang bisa disarankan, sedangkan yang tidak mengembalikan seperti yang print itu tidak bisa. Dia nggak bisa itu adalah, nah ini aja Faro 3. Oke, untuk nomor 4 tadi siapa yang bermasalah? Oke, nomor 4. Sama aku juga kayak gitu, aduh. Bentar ya. Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang tentang len, kemudian ada mencari kata di dalam kata. Oke, yang untuk Aska tadi ya. Ini masukkan, tinggalkan ulasan perjalanan. Oke, kita bikin dia kecil semua. Kemudian untuk menghitung panjang ulasan kita pakai len, ya. Kemudian mencari. Nah, mencari itu gimana sih cara bikin untuk bikin fungsi find kemarin? Nah, untuk secara bahasa Indonesianya yang perlu teman-teman ingat tuh adalah bahasanya itu yang di dalam masukan kan, di dalam masukan itu kan yang mau kita cari kata buruk ini. Nah, berarti bahasanya di dalam apa yang mau kita cari kata buruk. Berarti harus ada dahulunya itu di dalam apa mau kita cari si buruk ini gitu. Jadi untuk Aska coba diperbaiki itu pakai masukan find-nya. Oke, siapa lagi? Belum. Dimas, gimana Dimas? Udah bisa tadi 505-nya? Refresh aja Chrome-nya. Fauzi yang nomor 4. Coba lihat di share screen, aku bantu kamu cek. Duh, cari.
Halo Dimas. Halo Dimas. Dimas, kalau nggak bisa lewat Zoom, kamu bisa chat pribadi aku aja apa kendalanya. Nanti aku bantu. Oke, Fauzi. Ini ada yang hilang. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang hilang dari potongan program yang udah ada di dalam soal, itu bisa di reset lagi. Reset, kamu klik reset. Nah, itu bakal balik lagi ke awal sebelum kita memperbaikinya. Nah, nih mana yang mau diperbaiki? Kita mau hitung panjang dari apa? Panjang dari si masukan. Nah, kalau untuk mau cari kata buruk, itu caranya pakai masukannya dulu. Di dalam masukan kita mau cari apa. Itu Fauzi, bisa lihat di share screen, itu udah aku bantu memperbaikinya. Ya, Kak. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada yang misalkan internal servernya error, itu di refresh lagi ya. Kayaknya memang platformnya ada yang bermasalah. Di refresh aja lagi. Oke, Dimas. Mana Dimas tadi? Fauzi, gimana yang tadi masih ada kendala? Kalau nggak bisa bilang lewat chat aja. Nomor 4 gimana? Oke, nomor 4. Aku lihat yang dibikin Fauzi aja ya. Oke, Fauzinya udah bisa, berarti Faro belum. Nah, Faro udah bikin find masukan, land masukan udah. Apa yang itu buruk sekali. Ntar aku cek dulu. Tuh buruk. Oh, Faro codinganmu udah benar. Nomor 4. Coba cek lagi. Itu buruk sekali. Oke, banyak yang kendala di nomor 6. Oke,
Oke, di nomor 6. Oke, kita lihat dulu ya. Nama udah. Nama peserta Hasan. Tugas wajib, tugas tambahan. Hasan 10.2. Ini yang dibikin sama yang nomor 6, bentar. Aisyah. Nah, ini aja deh. Oke, ini yang dibikin sama Kinar. Untuk nomor 6, aku cek itu pertama kita minta input nama peserta. Kemudian untuk tugas wajib jangan lupa di konstruksi bersarang, karena dia adalah sebuah bilangan. Berarti kita pakai integer. Kemudian untuk total, pertama kita kali 15 dikurung tambah kali 20. Habis itu nama kinerja. Nah, di sini kinar itu ada tipe yang di koma itu adalah nama, koma, kinerja, koma, total. Bentar, Hasan 10.2. Nah, itu kinar. Ada tipe aja, itu codingannya udah benar. Di print itu adalah nama, koma, baru yang kinerjanya. Tadi komanya di dalam kinerja. Oke, halo Kinar, bisa dengar aku? Itu kamu hanya tipe di bagian print yang Sudah, komanya. Kak. Ya, udah bisa? Sudah, Kak. Oke. Oke, yang lain gimana? Dimas? Dimas, ada dengar suaraku? Ada, Miss. Oke, nomor 1 kamu ada kendala? Ada, Miss. Tapi ini nggak bisa dikerjakan lagi. Nomor 1-nya itu, Mas. Ya, harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang, benar. Nah, itu salah. Programmer percaya dengan tegas bahwa kode lebih singkat, lebih baik. Itu salah, Dimas. Karena nggak semua kode singkat itu lebih baik. Nah, kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Itu benar, tuh. Nah, itu aja yang diubah. Coba jawab lagi. Oke, Miss. Iya. Kak, nomor 6 gimana ya? Oke. Ini nomor 6. Nah, untuk nomor 6 itu teman-teman, pertama kita minta inputan untuk nama pesertanya. Nah, ini tuh salah nih, bikin inputnya. Input. Dan kayak gini. Input aja, karena nama adalah sebuah string. Jadi kita nggak perlu pakai integer di depannya. Nah, yang kedua itu untuk banyak tugas wajib. Banyak tugas wajib, udah benar. Kita pakai konstruksi bersarang untuk integer dan input. Udah. Terus yang tambahan juga kayak gitu. Nah, untuk ini
itu jangan 10 kali 15 di sini. Atau bikin aja biar nggak ragu, itu bikin totalnya satu di sini. Total baru berapa si wajib ini? Berapa wajib tadi? Wajib dikali 15 di sini kan. Wajib dikali 15, kemudian ditambah si tambahan dikali 20. Jangan lupa pakai kurung biar lebih mudah dibaca. Oke. Nah, baru habis ini itu bagian printnya ada Hasan. Nah, Hasan itu bisa kita panggil nama variabelnya aja. Oke, kita panggil nama variabelnya. Nama tadi, oke. Habis itu yang tanda strip sama kinerja bisa kita pakai dengan string. Kita tulis saja strip spasi kinerja. Kemudian kita koma lagi, panggil aja si total tadi. Nah, coba jalanin. Oke, itu misal tadi ya. Ya, Kak, makasih. Iya. Ya, teman-teman yang lain kayak gitu algoritmanya. Bikin nama pesertanya dulu. Kemudian untuk wajib sama tambahan itu bisa pakai konstruksi bersarang, integer dan inputnya. Kemudian pakai operasional total, baru di print setelah itu. Dimas, nomor 1 tadi gimana? Udah bisa? Belum bisa ngapa-ngapain, Miss. Gak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet. Yang maksudnya nggak bisa dipencetnya tombol jawabnya, answer-nya itu. Soalnya ininya kamu masih salah. Oh, mana itu? Programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik, itu salah. Nggak itu jawabannya. Konstruksi yang mengembalikan atau mana dia? Kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A. Itu jawabannya. Sama kode bisa dibuat lebih singkat, harus terdapat keseimbangan, kemudian baru dijawab. Nah, itu bisa. Tadi karena jawabannya masih ada yang salah, makanya nggak bisa dipencet. Itu, Miss, permasalahannya udah Dimas kirim ke grup. Oke. Coba di refresh dulu, Dimas. Gimana tampilannya? Gak bisa juga, Miss. Gak bisa keluar dari sini. Nggak bisa keluar dari sini. Jaringan kamu aman nggak? Aman, Miss. Ntar ya, coba aku buka di sini dulu akunmu. Pengerjaan soalnya sampai 19.50 ya teman-teman. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Nomor 7 gimana? Nomor 7, Faro. Oke, tunggu aku bantu Dimas dulu ya ke akunnya. Jaringanku juga bermasalah.
Dimas 43. Udah, coba lagi Dimas, sudah aku bantu jawab yang nomor 1, kamu lanjut nomor 2 setelah itu. Oke, tadi Faro nomor berapa Faro? 7. Oke, nomor 7. Dimas, coba itu, udah aku bantu jawab yang nomor 1. Dimas masih di nomor 1, Miss. Iya, udah aku bantu, coba refresh. Udah aku jawab. Nih, soalnya udah jawab ini pakai akun Dimas. Nomor 7. Nggak bisa refresh, Miss. Wah, berarti itu sinyal kamu kayaknya. Soalnya di sini aku udah nomor 2 di akunmu. Lagi nomor 1-nya udah itu. Bentar. Coba buka halaman itu di halaman lain. Ditambah halaman browsernya. Kamu copy link yang di halaman yang sekarang itu ke halaman yang baru. Coba. Oke, nomor 7. Bentar ya. Error terus. Oke, bagi teman-teman yang lain yang lagi mengerjakan nomor 7, kita kerjakan bareng-bareng karena waktunya udah terbatas. Oke, di soal itu, mana nih soalnya? Itu adalah bagaimana kamu menyukai latihan. Jadi dimasukkan itu, kemudian dicari panjangnya, kemudian ada nggak kata apa di sini? Kata bosan, kemudian ada nggak kata keren. Oke. Ini berarti kita masukkan dulu. Nah, bagaimana kamu menyukai latihan? Oke, udah. Kemudian kalimatnya panjang masukkan. Jadi untuk kita bikin panjang itu variabelnya. Gimana cari panjang tadi? Kita langsung print aja deh. Print. Kemudian panjang masukan adalah, nah untuk mencari panjang masukan itu kita pakai fungsi apa, Faro? Len. Oke, len. Nah, len dari latihan. Oke. Nah, yang kedua itu adalah print pencarian negatif. Pencarian negatif. Di sini itu kita bakal mencari kata bosan. Kata bosan. Nah, berarti kita pakai masukkan. Kita mau mencari di latihan ini, kita bikin dulu si nama variabelnya latihan. Kita cari, kita find itu kata bosan. Nah, yang selanjutnya, print selanjutnya, itu kita cari pencarian positif. Carian positif. Nah, di sini kita cari itu kata keren. Nah, itu.
Coba kita jalankan. Sangat keren. Nah, jadi gitu teman-teman. Yang kita udah belajar kemarin. Len, gimana pakai find. Gimana Dimas yang tadi? Halo Dimas. Untuk yang nomor Apa, 7 itu, Miss? ya gimana? Masih nge-lag, Miss. Masih nge-lag. Kalau masih nge-lag itu kamu ngerjainnya habis kelas aja. Nanti aku kirim di grup itu video recording pembelajaran kita. Jadi bisa didengerin lagi. Nanti jadi sekarang itu kamu dengerin materi untuk berikutnya aja ya Dimas gitu. Kayaknya jaringannya memang itu. Dan platformnya lagi keganggu juga. Ada masalah. sih, Kak. Ya, ini baru bisa, Miss. Nah, baru Baru bisa. hilang ya tiba-tiba. Iya. Kak, Oke, yang tadi siapa yang ngomong? Kak, Ya, Kinar. ini kayaknya sudah benar semua, tapi kok tidak bisa ya, Kak? Oke, bentar ya. Aku juga lagi jaringanku lagi parah juga nih. Oke, nomor 7 Aska sama Kinar. Bentar teman-teman, aku ganti jaringan dulu. Oke, nomor 7 Kinar tadi. Oh, itu Kinar, kamu ada tipe di bagian Bentar sini aku. Di bagian print pertama, panjang masukan P-nya tuh huruf kapital. Coba cek lagi. P-nya ini huruf kapital untuk yang dibikin sama Kinar. Panjang masukan. Oke, untuk Aska input bagaimana? Nah, len-nya nggak kayak gini bikinnya Aska. Len itu fungsinya seperti ini. Dia aslinya kayak gini kan, len kayak gini. Nah, di dalam si kurungnya bakal kita cari yang mau mana yang kita cari itu gitu. Kita hitung. Jadi tuh kesalahannya ada di cara bikin fungsi len-nya. Oke, Misi, Kak, Aska bisa diperbaiki. Oh, Kinar tadi gimana Kinar? masih tidak bisa ya, Kak? Masih tidak bisa. Bentar ya. Aku cek dulu apa yang kamu bikin. Udah panjang masukannya, P-nya udah diubah. P-nya huruf kapital. Halo, Ya, Kinar. Kak. Oh, udah diubah. Panjang masukannya P-nya huruf kapital. Kapital. Panjang, kemudian Ya, Kak. pencarian P-nya juga kapital. Coba lihat di soal. Panjang, pencarian. Pencarian di bawah juga kapital. Kapital atau huruf besar gitu. Sudah, Kak, terima kasih. Iya.
Oke, Aska. Bentar ya. Aska, salahnya tadi di cara bikin itunya ya. Bentar ya. Aduh, jaringan. Aska. Len, bagaimana bosan panjang pencarian. Tadi sangat keren. Sangat keren. 12 min 1, 7. Bagaimana kamu menyukai latihan? Bagaimana kamu menyukai latihan? Oke. Panjang masukan. Oh, di panjang masukan atau di print-printnya itu ada titik 2. Panjang masukan titik 2. Kemudian pencarian negatif titik 2. Si pencarian positif titik 2 juga. Itu Aska. Oke, Miss. Ya, Masih, Miss. iya. Oke, teman-teman, udah 19.59. Aku lanjut ke materi berikutnya. Bagi teman-teman yang belum selesai, itu bisa tanyakan sehabis kelas atau lihat recording video pembelajaran kita. Kita lanjut ke slide. Itu pelajaran selanjutnya. Kita masih tentang konstruksi bersarang. Itu ada tentang formatting kode. Nah, di sini berarti kita bagaimana format dari sebuah kode gitu kan. Nah, di sini bagaimana caranya kita bisa membuat kode yang lebih mudah dibaca. Nah, ada beberapa cara atau ketentuan. 1, nama variabel yang jelas dan berarti. Nah, sebelum di pembelajaran variabel di pertemuan kedua, kalau nggak salah aku, itu kita belajar bagaimana cara bikin variabel yang sesuai. Dia itu harus bisa dibaca dan melambangkan nilai dari yang ada di dalam variabel. Kemudian penggunaannya cukup untuk konstruksi bersarang. Nah, jadi yang pakai konstruksi bersarang itu adalah yang pakai variabel. Kemudian penggunaan komen di kode. Nah, kita sekarang bakal belajar gimana sih bikin komen. Nah, komen itu adalah maksudnya komentar di kode. Nah, komentar di kode itu contohnya. Komentar itu bahwasanya kita bisa memberi penjelasan atau petunjuk di dalam kode kita. Misalkan, ini adalah kode untuk mencari luas segitiga, misalkan. Nah, kita bisa nulis di dalam program kita. Nah, tapi tulisan itu kalau kita jalankan programnya, dia nggak bakal dibaca oleh program. Itu hanya sebagai petunjuk kita di dalam membuat codingan. Nah, contohnya, bentar. Karena di materi komentar ini cuma cara bikin komentar, itu teman-teman bisa lanjut ke yang nomor 8, kita kerjakan bareng-bareng aja. Aduh. Kenapa jaringanku? Ambil yang nomor 8. Nah, kita kerjakan bareng-bareng. Sekalian aku nyontoin itu bikin komentar tuh kayak gimana sih di dalam Python. Nah,
Nah, kita belajar teorinya dulu. Ini, bentar ya. Oke. Nah, di sini ada teori. Katanya, nomor 1 itu elemen data yang memiliki namanya sendiri. Nah, kita udah belajar kemarin elemen data yang memiliki namanya sendiri itu adalah variabel. Oke, yang kedua, bilangan bulat, desimal, dan string itu adalah apa teman-teman? Ada yang tahu? Bilangan bulat, desimal, dan string. Kita belajar, aku sempat bilang juga di awal tadi, di awal pembelajaran. Itu adalah tipe data atau data type. Kemudian integer dan str atau int dan str itu adalah, coba lihat di sini, itu adalah fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data lain. Nah, kemudian hasil dari fungsi adalah hasil kembali. Nah, itu ada len, string find, string lower, itu adalah fungsi untuk bekerja dengan string. Nah, jadi nomor 1 itu adalah urutannya variabel, tipe data, fungsi yang bisa merubah dari satu tipe data ke tipe data lain, kemudian hasil kembali dan fungsi untuk bekerja dengan string. Oke. Untuk nomor 2, komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari 0 dan 1. Agar komputer, ini kita kerjakan bareng-bareng aja ya teman-teman. Agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan, namanya interpreter. Itu yang kemarin kita belajar. Nah, saat mengenali suatu perintah, ia melihat tipe, ya. Kita pakai bahasa Inggris di sini, type dari data variabel. Ini membiarkan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contohnya, operator plus. Nah, di sini operator plus bisa digunakan untuk mencari jumlah dari angka atau menggabungkan string. Jadi, yang mencari jumlah angka untuk integer dan menggabungkan string untuk string itu adalah tanda tambah. Oke. Nomor 3 itu silahkan diketik. Nomor 4 juga. Apa tadi nomor 2? Nomor 2 itu 0 dan 1, kemudian interpreter. Itu ia melihat tipe dari data variabel dan tanda plus. Oke, untuk nomor 3, 4 silahkan diketik. Kalau udah nomor 5 nanti bilang ke aku. Kita Nomor 2 belajar tadi apa, cara Kak? bikin komentar. Nomor 2 tadi apa, Kak? Oke, nomor 2. Kalau udah yang sampai nomor 5 itu bilang ke aku ya, biar kita bahas bareng-bareng aja. Nomor 2 lagi apa? Oke, nomor 2. Bentar ya. Nah, nomor 2 tadi. Dimas, yang untuk tugas yang nomor 8 ini bisa kamu ikuti. Oh, yang nomor 1 masih ada yang salah ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, Miss. Nggak Wah. bisa dikeluarkan dari ininya. Coba tutup Chrome-nya. Bisa nggak Chrome-nya aja tutup semua, nanti coba masuk lagi. Nggak bisa, Miss.
Dimas dari tadi berusaha untuk nutup kok nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Kalau itu memang jaringan di sana atau Chrome-nya yang lagi bermasalah tuh, kayak gimana tuh? Kayaknya sih jaringan, Mas. Jaringan. Nah, oke, berarti kamu lihat share screen aja ya untuk mendengarkan materinya. Nanti kalau misalkan jaringan udah baik, sehabis kelas, kamu kerjain tugasnya. Oke, Dimas? Mohon maaf, Kak. Ya? Kakak belum share screen ya? Iya. Oh ya, oke. Aku tadi keluar, lupa. Oke, teman-teman. Aku ngiranya tadi udah ke share screen. Oke, untuk yang nomor 1 tadi aku ulangi lagi, itu ada urutannya variabel, kemudian ada data tipe, ada fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain, kemudian ada hasil kembali dan fungsi untuk bekerja dengan string. Untuk yang nomor 2, bagi teman-teman yang belum nomor 2, itu bisa lihat di share screen. Udah ada yang sampai nomor 5. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, gimana sih cara bikin komentar? Mungkin aku lihat dulu. Nah, di sini itu ini adalah sebuah komentar. Nah, di Python itu untuk bikin komentar itu pakai tanda pagar. Nah, baru sehabisnya langsung kamu ketik. Nah, itu akan beda warnanya dengan kita bikin codingan lain. Dia akan warna hijau. Nah, apa yang udah kita beri komentar ini, aku contohkan, jika kita print, kita jalankan program, itu dia nggak bakal menghasilkan apa-apa, karena di sini dia tuh hanya sebuah petunjuk untuk codingan di dalam codingan kita. Nah, tujuannya ada komentar ini, misalkan kalau kita bikin program itu per tim, bareng-bareng. Nah, tujuan dari komentar ini itu bisa ngasih petunjuk, ini balok kode yang setelah ini itu tentang apa ya, gitu. Misalkan ini program tentang luas segitiga. Jadi tim atau teman kita yang lain yang baca codingan kita, dia tuh jadi tahu, oh ini tentang codingannya tentang ini ya, gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari komentar. Ini kalau komentarnya satu baris. Nah, gimana kalau komentarnya banyak baris, Kak? Gitu, misal contoh kayak gini. Nah, itu bisa kita, caranya kamu blok semuanya. Itu bisa pakai kontrol garis miring. Nah, langsung kayak gini. Atau bisa juga yang pakai tanda kutip 3 kali, kutip 1 3 kali di awal, kemudian kutip 3 kali di akhir. Nah, ini tuh adalah sebuah komentar juga, gitu. Nah, coba kita print. Nah, dia nggak akan menghasilkan apa-apa, gitu. Ini adalah sebuah petunjuk. Nah, untuk
soal kita lihat di sini itu katanya adalah program untuk mencetak intern yang mana kontrak akan diselesaikan. Di sini ada James, Jacob, dan Kat sangat hebat saat proses magang. Di sini kita diminta untuk ngambil kata James, Jacob, sama si Kat. Nah, ada yang bisa bantu itu dihidupin aja, di unmute aja. James itu berapa sih indeksnya? Untuk kita bikin kita kerja bareng-bareng. James itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lebihkan 1. Tawaran, catatan. Nah, kemudian karena ini adalah string, ini string, kita hubungkan kemarin pakai tanda tambah. Di sini pakai tanda tambah juga. Nah, untuk Jacob itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Yang bisa lebih cepat itu bisa sebutin aja. Jadi kita bisa kerja bareng-bareng. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sampai 8, 9. Oke. Ada yang cerahku. 7 sampai 12. Oke, berapa lagi? 7 sampai 12. Kemudian 7 sampai 12. Kemudian kita kasih tanda tambah. Tanda tambah lagi. Tanda tambah itu tadi fungsinya kalau di string untuk menggabungkan. Nah, si Cat itu berapa? Ada yang tahu teman-teman? Di chat aja. belas 22, Kak. Oke, 18, 22. Oke, coba kita jalankan. Nah, benar. Benar, teman-teman. James, Jacob, Cat. Nah, di sini ada yang error nggak? Kalau enggak, kita lanjut nomor 6. Apa bisa lihat lagi tadi? Oh, oke. Udah, Faro? Kayaknya udah. Oke, udah. Kita kerjakan yang nomor 6. Nah, mana nomor 6? Nah, nomor 6 ini katanya di sini masukkan gaji bulanan, masukkan banyak hari libur, perkiraan gaji liburan. Nah, di sini itu ada yang bisa kita konstruksi bersarang. Nah, di sini itu gaji bulanan ini integer dan input. Jadi bisa kita gabung aja. Kita masukkan aja integer di depannya. Nanti kita hapus yang gaji bulanan kedua. Nah, liburan juga kayak gitu. Kita masukkan si integernya di depan. Kita hapus. Nah, ini bulan sama dengan 29,3. Di sini dikasih komentar bahwa rata-rata banyak hari dalam satu bulan. Nah, si gaji harian itu adalah katanya. Ini liburan, masukkan banyak hari libur. Gaji harian adalah gaji bulan dibagi bulan. Oke. Gaji liburan adalah gaji harian dikali liburan. Pikiran gaji liburan. Coba 30.014 kita jalankan. 30.014. Nah, cek dulu ada yang salah. Masukkan banyak hari perkiraan gaji liburan. Oke, ini bisa kita perpendek lagi. Nah, gaji liburan di sini. Mana gaji harian ini antara yang dua ini bisa kita perpendek. Nah, di sini kan ada gaji harian. Nah, nilai dari gaji harian itu adalah gaji bulanan dibagi
dengan bulan. Berarti kita cut aja, kita ganti si gaji harian di bawah. Nah, tuh. Coba kita jalankan lagi, bisa nggak? 30.000 dengan 14. Oke, jadi segitu teman-teman. Sebenarnya ini bisa lagi kita perpendek dengan mengganti si gaji liburan dengan yang ini. Kalau mau, tapi untuk ini aja bisa. Nah, untuk nomor 6 ada yang error. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu yang perlu kita tambahkan adalah cari indeks si James 0 sampai 5. Kemudian karena ini adalah sebuah string, James adalah string, sedangkan garis miring adalah string. Jadi untuk menghubungkan satu string dengan string lain itu kita pakai tanda tambah. Di sini juga pakai tanda tambah untuk menghubungkan antara ini. Itu oke, Ahmad bisa dilihat. Oke, yang untuk nomor 6 tadi ada yang error. Bisa lihat lagi. Bentar, Ahmad udah selesai nomor 5. Ahmad, oh Fauzi. Fauzi udah selesai nomor 5. Oke, nomor 6. Untuk nomor 6 kayak gini. Jadi kita pakai konstruksi bersarang, ubahnya. Kemudian kita perpendek untuk pencarian gaji liburannya. Kita satu bariskan aja. Cek dulu udah sampai mana teman-teman. Bentar. Nomor 6 tadi ya. Ini untuk nomor 6. Bisa dilihat. Nomor 6 itu kita diminta untuk konstruksi bersarangkan yang gaji bulanan itu cukup satu baris saja programnya. Liburan juga cukup satu baris. Sedangkan mencari gaji liburan itu yang gaji harian tadi digabungkan sama gaji liburan. Jadi gaji liburan sama dengan gaji bulan dibagi bulan dikali liburan. Lintang nomor 1 tadi ada kendala. Lintang. Halo, Lintang. Lintang. Halo, Lintang. Lintang bisa dengar suaraku? Nomor 1 aku bantu itu variabel bilangan bulat itu adalah tipe data. Bilangan bulat, desimal, dan string adalah tipe data. Sedangkan hasil dari fungsi adalah hasil kembali. Jadi kamu kebalik. Untuk nomor 1 Lintang. Lintang bisa dengar suaraku? Bu putus-putus. Putus-putus.
Oke, yang nomor 1 itu kamu kebalik antara yang tipe data dengan hasil kembali. Data type dengan hasil kembali. Seharusnya bilangan bulat, desimal, dan string itu adalah data tipe. Sedangkan hasil dari fungsi adalah hasil kembali. Lihat di share screen aja. Oke, yang nomor 6 udah bisa semua. Nomor 6, aku cek dulu. Nomor 6. Fauzi, nomor 6 gimana tadi? Misal, ada kendala? Oh, nomor 6, aku liatin lagi. Nomor 6, misalkan dicek sama codingan teman-teman. Tuh, aku cek aja yang tugas. Oh, nomor 6, Fauzi ya, nomor 6. Cek deh. Oke, liburan. Ya, liburan. Nah, ini yang gaji liburan sama gaji harian itu digabung. Yang gaji harian, yang di gaji liburan, coba lihat di share screen, itu ganti nilainya sama yang di atas, nilai si gaji harian ini. Jadi codingannya cukup satu barisnya aja gitu. Coba jalanin. Itu Fauzi. Mempersingkat codingannya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Nomor 7. Nomor 7 itu. Nah, nomor 7 di sini kita diminta untuk mencari besar bonus. Nah, besar bonus di sini adalah gaji bulanan. Berarti kita bikin gaji bulanan. Sama dengan kita langsung konstruksi bersarang integer input. Kemudian gaji bulanan. Gaji bulanan gitu. Nah, habis itu adalah jam kerja. Jam sama dengan kita konstruksikan juga integer dan input karena dia angka. Banyak jam kerja pada hari libur. Pada hari libur. Oke. Kemudian mencari besar bonus. Di sini di soal itu ada kita dibatasi bahasanya kita hanya boleh 5 baris katanya. Sini itu adalah besar bonus. Menghitung besar bonus adalah gaji dikali 0,01 dikali berapa banyak jam kerja. Di bonus sama dengan bonus tadi adalah berapa bonusnya adalah gaji bulanan dikali 0,01 dikali itu jamnya. Nah, itu baru bonusnya. Di sini katanya adalah besar bonus saja. Kita pakai di bawah untuk mencetaknya lagi. Print si besar bonus. Kemudian bonus 70.000 dan 24. 70.024. Oh, tipe print 70.000 24. Nah, gitu teman-teman. Ini masih bisa kita pendekkan lagi dengan ganti bonus ini dengan nilai si bonus. Jadi bisa 3 baris saja lagi.
Oke, Fauzi untuk nomor 6. Kelihatan nggak? Aku perbesar deh. Kan nomor 7 boleh lihat lagi nggak? Oke, nomor 7. Itu masukkan gaji bulanan, terus ada jamnya. Nah, untuk cari bonus, lihat aja di soal itu ada di pandu. Katanya gaji dikali 0,01 dikali sama jam. Kak, lihat nomor 2. Oke, lihat nomor 2. Kak Uca, makasih. Iya. Oke, aku lihat ya. Udah selesai. Beberapa. Paruh ada yang salah nomor 7. Bonus gaji bulanan dikali 0,1 dikali gaji bulanan banyak jam kerja pada hari libur. Besar bonus. Faro ada tipe bonus itu N-nya 1. Ya, Ini ya. saya lagi ganti, saya barusan ya. Ya. Oke. Misal ada kendala. Ya, tadi nomor 4, nomor 5 kamu ada butuh bantuan. Ada, Miss. Oke, nomor 5 aku liatin yang punya teman yang lain aja ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 itu kita bakal mencetak nama si James, Jacob, dan Cat. Nah, kemarin kita ada belajar cara ngambil string di dalam string. Itu pakai indeks. Jadi kita mau ambil si James. Indeksnya adalah J itu adalah di 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau ngambil sampai 4 si James. Jadi kita tambah 1, berarti 0 sampai 5. Nah, Jacob itu 7 sampai 12. Cat 18 sampai 22. Kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang belum sampai nomor 7 itu bisa dilihat recording pembelajaran kita. Nanti aku simpulkan dulu. Untuk pelajaran kita kali ini itu udah selesai satu modul tentang pengenalan Python. Nah, teman-teman, di modul berikutnya atau di modul 2, itu pelajarannya akan lebih kompleks lagi. Jadi, aku harap teman-teman benar-benar misalkan ada yang penting rasanya untuk dicatat di buku itu tolong dicatat. Jadi, agar nggak lupa. Untuk Robi nanti bisa aku cek sehabis kelas ya, Rob, karena itu waktunya udah kita bagi teman-teman kita jadi mau Games Day, seharusnya Games Day itu tergantung teman-teman karena sebenarnya kita udah lewat dari jam kelasnya gitu. Nah, aku balikin ke teman-teman lagi. Kalau ada yang punya kegiatan setelah ini atau urusan itu silahkan. Games Day itu hanya untuk seru-seruan aja. Jadi gimana? Terserah teman-teman. Kita mau Games Day atau enggak?
Kapan games day-nya? Games day-nya hari ini kita pakai Kahoot aja, jawab beberapa pertanyaan yang ada dari modul 1 sampai modul sekarang. Jadi kayak games gitu. Sekalian untuk review pelajaran. Kemarin aku sempat bilang kita pakai Kahoot. Nah, aku simpulkan dikit dulu, itu apa itu konstruksi bersarang. Nah, konstruksi bersarang tadi itu adalah untuk mempersingkat codingan. Nah, kemudian itu adalah komen. Cara kita bikin komen adalah pakai tanda pagar di depannya. Atau kalau dia beberapa baris, kita pakai kutip 3 di awal dan di akhir. Nah, untuk apa lagi tuh? Nah, jadi games day-nya gimana teman-teman? Mau tetap kita games day setelah ini atau yang ada kegiatan atau aktivitas? Oke. Teman-teman gimana? Bukannya bisa bikin poll biar semuanya bisa itu. Hmm? Gimana, Faro? Kak Rizka bisa bikin poll biar tahu siapa yang pilih apa gitu. Kalau mau atau enggak. Iya sih. Cuma aku nanya langsung aja biar kalau misalkan banyak yang bisa, oke, silakan kita ke Kahoot. Kalau enggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya jamnya udah selesai, teman-teman. Kalau Jadi tidak makanya bisa gimana, Miss? di chat aja karena suaranya putus-putus. Itu tadi misal atau Kinar yang ngomong. Oke, Ahmad lain kali saja, Kak. Udah capek. Oke, kalau enggak apa-apa juga. Kita bisa di pertemuan berapa. Kalau teman-teman sepakat, aku bisa ngadain gitu. Tergantung. Pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Oke, kalau misalkan kita bisa cepat menyelesaikan tugas dan sebagainya, bisa kita games. Oke, berarti pertemuan berikutnya aja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini itu kita udah selesai untuk modul si Python, pengenalan Python. Nah, di minggu depan tuh lebih ribet lagi teman-teman. Dan aku itu punya kelas satu lagi dan itu kelasnya udah sampai ke modul 2 dan memang ribet. Jadi aku takutnya teman-teman nggak bisa ngikutin. Jadi tolong bawa catatan satu buku, jadi nyatat apa yang rasanya penting gitu. Jadi kalau aku harap untuk kedepannya tuh lebih aktif lagi. Kalau emang ada bingung langsung bilang aja. Jadi aku bisa jelasin. Kalau misalkan teman-teman nggak bilang, aku juga nggak tahu juga teman-teman paham atau enggaknya gitu. Oke, sebelum kita tutup, silahkan di on cam dulu. Kita foto bareng dulu sebelum selesai. Dimas, halo Dimas. Oh, Dimas jaringannya bermasalah ya. Oke, 1, 2. Oh, oke Dimas on cam. Halo, apa, Miss? Ya on cam, kita foto bareng dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, untuk kelas hari ini itu sampai di sana dulu teman-teman. Kalau ada kendala silakan tanyakan ke aku pribadi aja nanti ya setelah ini. Oke, aku pamit dulu. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.